Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Darmanugrahasya Tepu, NPM saya 234111032. Di sini saya akan mengerjakan tugas komunikasi bisnis yang menjelaskan tentang surat bisnis atau proposal bisnis. Oke, tanpa harus berlama-lama, kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu materi pengantar proposal bisnis. Proposal bisnis adalah dokumen yang menguraikan penawaran perusahaan kepada klien potensial. Laporan ini memberikan gambaran rinci mengenai proyek, menyoroti manfaat utama, dan melanjutkan kemampuan perusahaan untuk memberikan hasil yang sukses. Maksud dan tujuannya yaitu yang pertama, kita harus tentukan masalahnya. Identifikasi dengan jelas titik-titik permasalahan dan kebutuhan spesifik yang ingin diatasi oleh solusi yang diusulkan. Kita lanjut ke uraikan solusinya, yaitu kita perlu menjelaskan bagaimana produk atau layanan perusahaan Anda dapat memecahkan masalah klien secara efektif. Tetapkan tujuan. Kita perlu mengartikulasikan tujuan terukur dan hasil utama yang dapat diterapkan oleh klien untuk dicapai. Selanjutnya kita perlu analisis pasar. Analisis pasar melibatkan tinjauan industri, target pemirsa, keunggulan kompetitif, dan deskripsi produk atau layanan. Tinjauan industri, kita perlu memberikan analisis komprehensif tentang industri klien, termasuk tren pasar, proyeksi pertumbuhan, dan landscape kompetitif. Terus kita perlu target pemirsa, yaitu identifikasi profil pelanggan ideal klien, titik kesulitan mereka, dan nilai unik yang ditawarkan solusi Anda. Keunggulan kompetitif, soroti fitur unik, keahlian, dan sumber daya yang membedakan perusahaan Anda dari pesaing. Kita juga perlu menggunakan deskripsi produk atau layanan. Yang pertama, kita memberikan fitur. Berikan gambaran rinci tentang fitur dan fungsi utama produk atau layanan Anda. Manfaat. Kita juga perlu menjelaskan bagaimana penawaran Anda secara langsung memenuhi kebutuhan klien dan memberikan nilai nyata kepada klien. Lalu kita perlu kostumisasi, yaitu uraikan fleksibilitas dan opsi penyesuaian yang tersedia untuk memastikan solusi yang disesuaikan. Harga. Kita perlu memberikan struktur harga yang jelas dan transparan, termasuk diskon atau paket, apapun yang relevan. Landscape kompetitif. Ini melibatkan pesaing utama, keunggulan kompetitif, dan perbedaan strategi. Yang pertama adalah kita harus ke keunggulan kompetitif. Soroti fitur unik, keahlian, dan sumber daya yang membedakan perusahaan Anda dari pesaing. Strategi, uraikan strategi untuk mempromosikan penawaran Anda sebagai pilihan terbaik bagi klien. Proyeksi keuangan, kita perlu aliran pendapatan, rincian biaya, margin keuntungan, perkiraan ROI. Penyesuaian terperinci mengenai pendapat yang diantisipasi dan solusi yang diusulkan rincian sebagai komponen biaya, termasuk biaya operasional dan investasi, proyek, margin keuntungan berdasarkan perkiraan pendapatan dan biaya. Perkiraan pengembalian investasi yang diharapkan oleh klien. Kita perlu juga rencana implementasi, yaitu pertama kita pembukaan. Tetapkan ruang lingkup proyek, jadwal, dan rencana komunikasi yang jelas untuk memastikan awal yang lancar. Kita juga perlu eksekusi.
Uraikan tonggak penting, hasil dan alokasi sumber daya di seluruh siklus hidup proyek. Dukungan keberlanjutan. Jelaskan dukungan pasca implementasi dan layanan pemeliharaan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, kita perlu kemitraan. Tekankan potensi kemitraan dan kolaborasi yang saling menguntungkan dengan klien. Dan juga lini masa. Itu penting, kita perlu memberikan garis waktu yang jelas bagi klien untuk meninjau proposal dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Yang terakhir, perlu komitmen, yaitu kita tegaskan kembali komitmen perusahaan Anda untuk memberikan hasil yang luar biasa dan melampaui harapan klien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proposal bisnis. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.